Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu dimanapun kami ada. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Hari ini kami bersyukur lagi karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online Jemaat GKP Nunukan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan untuk memuliakan Tuhan, dan tolonglah kami untuk mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti, lalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dapat kami ikuti untuk memantapkan hidup kami dan kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Halo Kak Emma. Halo juga Kak Fani. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, tentunya baik dan Amin. sehat semua ya. Dan tak lupa juga kita bersukacita dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, ayo adik-adik yang manis, sudah siap kan hari ini kita mau ibadah sekolah minggu kita? Sebelumnya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Semangat ya, tangan. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari adik-adik, semua kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kakak akan pimpin kita doa pembukaan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami semua, di mana pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak beribadah bersama melalui media online. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini, karena kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami Tuhan, dan berkati semua anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, jadi tema kita pada minggu ini adalah hamba yang setia, yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengar cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi Yesus Pokok dan kita baca. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam
Shalom anak-anak Tuhan. Sudah siap enggak dengar firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami hendak membaca firman-Mu, kami hendak merenungkannya. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, berikan kami semua anak-anak Tuhan seperti seorang murid yang tekun mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, Alkitab kita terdapat Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai yang ke-12. Ibu ulangi ya. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai yang ke-12. Sudah dapat? Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. Perikop di atas, kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis pekabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tantangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Pada minggu ini kita belajar dari seorang tokoh Perjanjian Lama yang bernama Musa. Nah, Musa adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia dipakai oleh Allah untuk mengajar perintahnya kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel dapat hidup benar di hadapan Allah? Dia seorang pemimpin yang diutus Allah untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dalam melakukan tugasnya, Musa diberikan kuasa oleh Allah untuk dapat melakukan perbuatan yang besar dan dahsyat, serta dapat melakukan mujizat seperti mengubah tongkat menjadi ular, menyatakan 10 tulah kepada bangsa Mesir, dan membelah laut Teberau, memberi makan bangsa Israel yang kelaparan di padang gurun Sin, dan lain-lain. Musa percaya oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi bangsa Israel,
karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, kesetiaan dan ketaatannya itu tidak lepas dari hubungan dekatnya dengan Allah. Oleh sebab kesetiaan dan ketaatannya, Musa senantiasa diberkati oleh Allah dalam kehidupannya. Allah memberikan berkat kepada Musa melalui perbuatan besar dan mujizat yang dilakukannya. Usia panjang sampai dengan 120 tahun dapat menghantarkan bangsa Israel mendekati tanah perjanjian yang nantinya akan dilanjutkan oleh siapa? Ya, Yosua. Halo anak-anak, yuk kita sama-sama pasang telinga kita dan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan ya. Siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Ayo, kalau sudah siap, kalau begitu duduk yang manis ya, dengarkan cerita ibu ya. Anak-anak, siapa yang tahu ini gambar siapa? Huruf depannya M, selanjutnya U. Hayo, siapa yang tahu? Iya betul, ini adalah gambar Nabi Musa. Siapa sih Nabi Musa itu? Siapa? Oh iya betul, Musa adalah seorang Ibrani dari suku Lewi yang diangkat anak oleh putri Firaun. Putri dari raja bangsa Mesir yang sesudah menjadi dewasa. Dia diutus Allah menjadi nabi bangsa Israel. Allah memberikan tugas kepadanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah penjajahan, yaitu tanah Mesir. Musa ini selalu diberkati dan disertai oleh Allah dalam melakukan pekerjaannya. Apa saja sih berkat dan pernyataan Allah kepada Musa? Diutus oleh Allah menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian. Yang pertama, memberitahukan 10 tulah Allah kepada bangsa Mesir. Yang kedua, mengubah tongkat menjadi ular. Yang ketiga, membelah laut Teberau ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang keempat, menerima perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu. Yang kelima, mengiring bangsa Israel mendekati tanah perjanjian. Dan yang keenam, diberikan usia yang panjang sampai dengan 120 tahun. Banyak kan anak-anak sekalian berkat dan pernyataan yang Allah berikan kepada Musa? Pastinya juga masih banyak yang lain kasih Allah kepada Musa. Hayo, siapa yang mau diberkati disertai Allah? Hayo, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, mengapa Musa menjadi pribadi yang diberkati dan disertai oleh Allah dalam kehidupannya? Musa itu selalu setia dan mentaati perintah Allah dalam kehidupannya. Musa tidak pernah membantah perintah Allah. Dia selalu menurut dan melakukan perintah Allah ketika Allah menyuruhnya. Musa nggak pernah bilang, nanti Allah tunggu ya, males Allah. Ayo, siapa yang kalau disuruh ayah dan ibunya bilang males? Nanti ya bu, males Ayo, siapa yang begitu? Nah, Musa juga selalu dekat dengan Allah. Dia sangat rajin berdoa saat pagi, siang, dan malam. Dia selalu berdoa kepada Allah. Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang kalau makan mau berdoa, angkat tangannya. Siapa juga yang mau tidur berdoa juga, angkat tangannya. Siapa yang mau berangkat sekolah berdoa juga, angkat tangannya. Siapa yang suka mendoakan ayah dan ibu juga saudaranya, angkat tangan. Ya, kita harus selalu ingat berdoa ya. Nah, Musa juga orangnya
Baik sekali ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka itu suka mengeluh. Pada waktu di padang gurun, bangsa Israel mengalami kelaparan, kemudian mereka bilang ke Musa, "Musa, lebih baik kami kembali ke tanah Mesir saja daripada ikut Allah." Karena di sini ada daripada ikut Allah, karena di sana ada makanan buat kami, sedangkan di sini kami kelaparan. Musa tidak memarahi bangsa Israel, namun meminta kepada Allah untuk memberikan makanan kepada bangsa Israel. Allah pun mengabulkan permohonan dari Musa. Nah, Musa berbuat baik kepada bangsa Israel. Meskipun kadang-kadang bangsa Israel tidak menurut perintah Allah. Supaya bangsa Israel tidak kembali ke bangsa Mesir, tetapi menjadi bangsa yang merdeka menempati tanah yang dijanjikan. Siapa di sini yang suka berbuat baik? Coba sebutkan perbuatan baik apa saja sih yang kalian lakukan? Karena apa yang telah dilakukan Musa sebagai hamba yang setia, makanya Allah suka dan senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada Musa. Nah, kesimpulan dari pelajaran Alkitab dan cerita kita hari ini yaitu anak-anak sama seperti Musa, kita harus menjadi hamba yang setia kepada Allah. Anak-anak Allah yang selalu mentaati perintah Allah dengan cara apa? Dia mematuhi orang tua. Anak-anak Allah yang rajin berdoa dan mau berbuat baik kepada sesama. Yang suka bilang ntar, nanti, males, jangan lagi ya. Sekarang kalau mau makan, mau tidur dan berangkat sekolah, berdoa dulu. Tidak lupa juga doakan ayah, ibu, kakak, dan adik maupun saudara yang lainnya. Sekarang juga nggak boleh nakalin teman dan saudaranya. Harus mau berbagi dan berbuat baik. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang setia, maka Allah pun akan memberikan berkat kepada siapa? Ya, kepada kita. Nah, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan agar mereka semua menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, seru ya cerita hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus mencontohi Nabi Musa ya. Kita harus menjadi anak-anak yang setia kepada Allah, selalu menaati perintah Allah dengan cara mematuhi orang tua kita. Nah, mari adik-adik, kita memuji Tuhan, burung pipit yang kecil. Ibadah kita pada minggu hari ini, namun di rumah tetap membaca Alkitabnya ya. Ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya.
dan kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan, dalam pertumbuhan mereka. Engkau memberkati mental mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati orang tua mereka, menjadikan mereka anak-anak yang berhasil, dan senantiasa menjadikan mereka anak-anak yang berhasil dan berbakti kepada orang tua mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Happy, yay!